Unsur intrinsik prosa fiksi adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra yang membentuk makna dan keindahan karya tersebut. Unsur intrinsik prosa fiksi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau karakter yang terlibat dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama atau protagonis dan tokoh tambahan atau antagonis, figuran atau pendukung. Tokoh juga memiliki perwatakan atau sifat yang dapat dilihat dari penampilan, ucapan, perbuatan, pikiran, dan perasaan tokoh tersebut. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur biasanya memiliki 3 bagian utama, yaitu pengenalan atau eksposisi, pertikaian atau komplikasi, dan penyelesaian atau resolusi. Pengenalan adalah bagian awal dari cerita yang memperkenalkan tokoh-tokoh, latar, dan konflik utama. Pertikaian adalah bagian tengah dari cerita yang menampilkan perkembangan konflik dari tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh. Penyelesaian adalah bagian akhir dari cerita yang menunjukkan hasil atau akibat dari konflik dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang menjadi lokasi dan situasi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Latar dapat berpengaruh terhadap peristiwa, tokoh, dan tema dalam cerita. Latar dapat bersifat fisik atau psikologis. Latar fisik berhubungan dengan tempat dan benda-benda di lingkungan sekitar. Latar psikologis berupa lingkungan atau nuansa yang mampu mengugah emosi para pembaca. Sebagai contoh, berikut ini adalah salah satu cerpen yang terkenal di Indonesia, yaitu Keberanian Anjing Kecil karya Chairil Anwar, beserta analisis tokoh, alur, dan latar dari cerpen tersebut. Teman-teman dapat membaca cerpen yang berjudul Keberanian Anjing Kecil karya Chairil Anwar ini. Selanjutnya saya akan menganalisis tokoh, alur, dan latar dari cerpen tersebut. Di sini saya akan menganalisis yang pertama yaitu tokoh. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah aku atau narator dan si anjing kecil. Tokoh tambahan adalah bocah laki-laki, ibu bocah, dan orang-orang di pasar. Perwatakan tokoh utama adalah aku, seseorang yang baik hati, penyayang, dan berani. Hal ini terlihat dari cara aku mencoba menolong anjing kecil, menyelamatkan bocah laki-laki, dan mengadopsi anjing kecil. Sedangkan anjing kecil, seorang yang gelisah, ketakutan, tapi juga berani dan setia. Hal ini terlihat dari cara anjing kecil berlari-lari di pasar, menggigit tanganku, berdiri di depan toko terbakar, dan menggonggong memanggil bocah laki-laki. Yang kedua ada alur. Alur cerpen ini adalah alur maju atau progresif, yaitu alur yang bergerak dari awal ke akhir tanpa adanya kilas balik atau loncatan waktu. Alur cerpen ini terdiri dari pengenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Pengenalan dari cerpen yang berjudul Keberanian Anjing Kecil, yaitu aku melihat anjing kecil itu berlari-lari di antara orang-orang yang berdesa-desakan di pasar. Ia tampak gelisah dan ketakutan. Aku mendekatinya dan mencoba mengelusnya, tetapi ia menggigit tanganku dan lari lagi. Pertikaiannya, aku mendengar suara ledakan yang menggelegar. Aku menoleh ke arah sumber suara itu dan melihat api dan asap membubung tinggi dari sebuah toko. Orang-orang berteriak-teriak dan berlarian menyelamatkan diri. Aku juga ikut berlari. Tetapi mataku masih mencari anjing kecil itu. Aku terkejut ketika aku melihat anjing kecil itu berdiri di depan pintu toko yang terbakar.
Ia tampak tidak takut sama sekali. Ia menggonggong-gonggong dengan keras, seolah-olah memanggil seseorang. Nah, penyelesaiannya, aku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam toko. Aku menyadari bahwa anjing kecil itu mencoba menyelamatkan anak itu. Aku segera masuk ke dalam toko dan mencari anak itu. Aku melihat seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun terjepit di bawah rak yang roboh. Aku mengangkat rak itu dan menggendong anak itu. Aku berlari keluar dari toko bersama anjing kecil itu. Aku menyerahkan anak itu kepada ibunya yang menangis haru. Aku juga memeluk anjing kecil itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Aku memutuskan untuk mengadopsi anjing kecil itu dan memberi namanya Hiro. Nah, yang ketiga adalah latar. Latar dalam cerpen ini adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama kita akan membahas tentang latar tempat. Nah, latar tempat yaitu pasar dan tokoh yang terbakar. Latar tempat ini berpengaruh terhadap peristiwa dan tokoh dalam cerita. Misalnya, karena di pasar banyak orang, maka anjing kecil merasa gelisah dan ketakutan. Karena di toko ada api dan asap, maka bocah laki-laki terjebak dan anjing kecil berusaha menyelamatkannya. Nah, yang kedua latar waktu. Latar waktunya yaitu pada siang hari. Latar waktu ini berpengaruh terhadap suasana dalam cerita. Misalnya, karena siang hari, maka matahari bersinar terik dan pasar ramai. Karena siang hari, maka ledakan toko terlihat jelas dan menimbulkan kepanikan. Nah, yang terakhir, latar suasana. Latar suasana dari cerpen ini yaitu gelisah, ketakutan, kagum, dan haru. Latar suasana ini berpengaruh terhadap emosi pembaca dan tokoh dalam cerita. Misalnya, karena suasana gelisah dan ketakutan, maka pembaca dan tokoh merasa khawatir.